Wow guys, kita bertemu koloni semut besar tuh. Nih, kalau dia ngeliat ini, senang dia nih. Ini besar nih. Gak tahu kemana yang ratu, mana yang apa raja, mana yang prajurit ya. Guys, kami menemukan jejak sangat besar nih. Ini bukan langkah manusia ini, seperti ada yang nyeret. Aku pikir tadi ular. Kalau ular besar cuy, lebar nih. Selebar ini. Halo guys, jumpa lagi sama aku TB Satwa. Seperti biasa, kegiatan kita berburu di malam hari. Dan kita melanjutkan perjalanan kita tadi malam karena hutannya benar-benar luas yang belum kita jelajahin. Sekarang kita berada di kebun 9. Sekarang udah setengah 9 kami nyampe sini tadi. Kita langsung aja masuk ke dalam, kita jelajahin hutannya. Mudah-mudahan masih banyak hewan yang bisa kita explore di sana. Yuk. Guys, awalan yang sangat-sangat baik. Baru pertama kali aku masuk ke hutan, baru mulai perjalanan kita disambut dengan ya seperti biasa sih. Mungkin yang nonton bosan ya, itu aja hewannya, ular waigler. Tapi emang kami fokusnya nyari ke ini coy, karena ini paling gampang dicari hewannya itu, ularnya. Kalau yang lain itu kan dia kesit-kesit larinya, kalau malam pun juga kadang nggak kelihatan. Kalau ini kan dia enak nih, nengkreng di pohon, tidur, udah tinggal ambil kita. Warnanya cantik nih, udah jumbo kayak yang pernah kita dapat yang bunting itu. Aku turunin dulu ya, nanti kita sepil bawah ya. Inilah aku bilang malam tadi itu, aku nggak yakin kalau itu yang tadi malam kita dapat itu induknya, yang kecil-kecil itu. Pasti ada indukan satu lagi, tawon. Nah, kami kembali lagi ke tempat semalam, ke awal, tapi lintas di belakang dia, lintas ke hutan belakang. Benar sekali, kita berjumpa yang babonnya. Berarti yang inilah indukan yang 3 ekor anak-anak kecil yang kita kelihatan tuh, yang kita lihat tuh coy. Dan yang tadi malam yang kita lihat yang lagi kawin itu bukan indukan dia, karena ukurannya terlalu kecil kalau itu ya untuk indukan. Cakep. Rezeki kita bagus malam nih, baru mulai sudah disajikan ini. Nah ini dah guys, waigler. Nah kalau sudah jumbo kayak gini, kuningnya itu dominan ya, kuningnya dominan. Tapi kalau masih belum jumbo, biasanya banyakan hijau-hijaunya, hijau, hitam. Tapi kalau udah besar kayak gini, dia kuningnya dominan. Dan ini beberapa kali mutasi warnanya, dari kecil hijau polos, airnya hijau bentol-bentol, dan airnya nih hitam kuning. Mudah-mudahan nanti ada lagi di seputaran sini, karena di sini nih hutannya itu sikit-sikit terkepung gitu, sekelilingnya sawit, jadi ada hutan setumpuk-setumpuk, terkepung itu, jadi memang gampang nyari dia. Daripada kita berjalan di hutan rimba, itu lebih susah nyarinya daripada ini enak kita masuk ke hutan setumpuk, pindah lagi. Oke, karena udah sering kita bahas ular ini, jadi nggak perlu kita bahas lagi, kita mau langsung ku amankan ya. Oke, mantap perjalanan kita, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan aku ke dalam. Ini kita baru mulai nih, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa yang lain lagi, hewan-hewan lain. Guys, kami baru selesai masukkan yang jumbo tadi ke dalam tas. Ini baru mau siap lanjut jalan, kami ketemu lagi tuh rendah nih, tapi kecil ya yang ini. Nyamuknya tidak tahan, banyaknya nyamuknya malam nih. Baru mungkin karena semak ini ya. Nah ini cuy, anak-anaknya cuy. Nah ini anak-anaknya nih. Ini masih anak-anak ya, bukan jantan. Coba lihat sini. Nah nih kebun sawit. Ini kebun sawit di situ, nih kebun sawit. Tapi masih kecil-kecil sawitnya. Jadi dia ini terkepung sedikit-sedikit, hutannya sisa gitu. Mungkin biasanya orang ini ngapain nyisain sedikit-sedikit gini buat ini, buat nyimpan barang gitu, atau tempat berteduh gitulah pokoknya. Nah jadi ularnya ke sini larinya. Tapi nanti kalau sudah nggak ada hutan ini, mau nggak mau dia di pelepah-pelepah sawit dia. Nah ini kita dapat lagi ya, karena rendah-rendah gini jadi kita ambil. Kemarin kita ketemu yang kecil-kecil sekali, jauh kecil dari ini, tinggi-tinggi tidurnya, nggak kita ambil.
Oke, kita langsung aja lanjutkan perjalanan kita. Kita cari lagi hewan-hewan lain. Karena kalau ini aja terus hewannya bosan juga kita kan ngelihatnya. Yuk. Guys, kita berjumpa satu ekor ular. Tunggu situ, Beh. Kecil sekali itu. Anak picis kecil sekali. Anak tali picis, tapi ya nggak fungsi di rumah. Biarin aja di sini. Ular tali picis ini aman ya, nggak berbisa. Guys, di sini kita berjumpa 3 ekor hewan ya. Ini tali picis, ini apa? Kadal surai, itu kadal surai sana. Ini kadal apa? Bunglon surai, kadal surai, bunglon surai. Tuh, kabur ya. Nah, itu juga tuh warna hijau itu. Ini bebek picis. Nah, picisnya dapat. Nih, picis yang tadi kecil tadi. Berarti satu tetasan ya. Apa? Oke, kita lepasin itu surai sana biar tidur. Satu sudah kabur. Wow, guys, kita bertemu koloni semut besar tuh. Nih. Banyak tuh. Wih. Oh. Keren. Ini aku teringat betul sama ini gini ya. Sama konten kreator yang hobi koleksi semut. Atau sakit weh. Sakit juga gigitnya cuy. Ada air-airnya gitu. Siapa ya namanya, lupa aku. Dia kecil masih anaknya. Dia sering sama Panji itu. Nino. Nih, nih. Kalau dia ngeliat ini, senang dia nih. Ini besar nih. Gak tahu kemana yang ratu, mana yang raja, mana yang prajurit ya. Karena kalau mereka itu ngambil ratunya aja guys. Kalau yang para pekerja atau para prajurit nggak diambil. Kemungkinan ini para prajuritnya ya, karena tadi aku ngorek-ngorek gini keluar dia. Aku nyari ini sarangnya Dipong. Dan impunya itu kalau yang ratu itu badannya yang besar, kepalanya kecil. Ini sama besar, nggak tahu aku cara bedakannya, tapi ini keren. Mungkin banyak dari kalian belum pernah lihat ya. Sebesar apa ibu jari ya. Sakit tuh gigitnya, sebesar ibu jari. Oke, langsung aja kita lanjut ke perjalanan kita menelusurin ini hutan-hutan. Ini ada kebun salak nih, kebun salak, pohon salak liar. Yuk. Ya bisa jauh, cepat lari terangganya. Pemalu guys, dia nggak mau didekatin. Nah tuh, cepat kaburnya. Guys, kita jumpa satu ekor kura-kura dalam air. Oke. Jantan lagi. Gatal ya coy. Jantan lagi guys. Ini kura-kura Ambon. Ambon Nisi Smile yang pernah kita lihat ke malam kemarin. Coba lihat sini. Nah, ciri-ciri jantan cekung tuh nih. Udah kita bahas ya malam kemarin ya, kura-kura Ambon. Percis pula kayak malam kemarin. Dia emang kayak gini lah bentuknya rata-rata. Tapi aku kesini tadi ada bunyi berdentum gitu, kayak ada yang jatuh. Jadi ngapa aku cek ke sini. Kayaknya apa buah biji, buah parah karet itu jatuh atau apa. Kita cek dulu sambil nih. Nah, Ambon Nisi Smile. Nah, ini minus coy. Ini coba minus alam nih. Lihat, tuh kakinya buntung tuh. Tuh. Inilah kura-kura Ambon ini, dia nutup rapat nih bisa. Tuh. Tapi ini kakinya buntung tuh. Minus alam ya. Oke, jadi kita rilis lagi dia ke dalam. Kita cari lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita garap di sini. Guys, ada yang suka makan rebung nggak? Ini rebung. Enak nih kalau dia. Tapi kalau kita ambil ini, kita keluar. Pengen aku ambil, cuman takutnya pas keluar nanti ada yang nanya dapat di mana, kita jadi permasalahan pula kan. Namanya kita di kampung orang kan. Padahal ini ya di hutan, tapi hutannya punya orang. Enak ini.
pengen aku ambil, ada satu lagi tadi, ada sana tadi, cuman ngeri nanti pas keluar kita ditanya-tanya malah ini. Udah, lanjut lagi perjalanan kita sana. Guys, kita berjumpa tambang perak satu ekor tuh, rendah sekali tidurnya nih, tambang perak jantan coy, dekat dikit kamera, dia aman ini, nggak kabur kayak tuh, merah merona. Jadi kita sudah sering bahas tentang ular tambang perak, langsung aja ya kita amankan ya. Sebenarnya aku tuh malas karena gigit-gigit dia tuh. Tuh kena gigit itu sebenarnya malas. Nah guys, aduh, dia itu gigit ngunyah. Nah, untuk berbisa menengah, ular berbisa menengah seperti boiga jenis boiga itu rata-rata berbisa menengah ya guys ya. Nah, kalau dia ngunyah-ngunyah kayak gitu, itu berarti baru dia menginjek bisanya ke dalam tubuh kita. Tapi kalau dia cuman tos itu enggak, biasanya enggak apa lengket bisanya. Tapi kalau dia ngunyah-ngunyah itu baru. Jadi walaupun bisa berbisa menengah, nanti kasusnya dikunyah-kunyah gitu, itu berarti dia sudah ini nyuntikan bisanya. Tapi kalau cuma numur-numur gitu aja berarti belum nyuntikan. Dan ini nggak berbisa ya, tambang perak ini jantan nih. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke sana. Guys, kami menemukan jejak sangat besar nih. Ini bukan langkah manusia, ini seperti ada yang nyeret, seperti nyeret sesuatu, apa orang angkat karung, nyeret karung, nggak tahu lah ya. Tapi kita buntut yuk. Cabang coy, apa jangan-jangan orang nyeret karung gini, atau ular. Ini ada bekas sepatu kayaknya, sepatu coy, tidak pastikan dulu coy, penasaran aku. Ya, ini sepatu nih guys, sepatu orang potong karet. Berarti dia apa nih, nyeret karung ya, bisa jadi pupuk yang diseret. Aku pikir tadi ular, kalau ular besar cuy, lebar nih, lebar ini. Yuk kita lanjut perjalanan kita. Kita terpaksa berakhir sampai sini videonya karena senter kita udah redup. Terus juga tadi kita sempat nyasar, muter-muter. Hutannya lumayan luas, masih banyak lah kalau untuk mau dijelajah. Tapi kita coba cari hutan lain aja nanti. Untuk malam ini kita memang nggak banyak berjumpa hewan-hewan, tapi lumayan lah ya, masih ada lah ya. Walaupun nggak banyak, masih bisa kita ngelihat kura-kura, ular yang biasa kita tangkap, ular kuning atau AWG ya. Oke, itu aja untuk malam ini. Berakhir sudah perjalanan kita malam ini di Kebon 9. Lumayan banyak kita jumpa tadi, terutama tadi poin besarnya ada WG 2 ekor dan kura-kura. Selebihnya hewan-hewan kecil gitu aja. Hutannya lumayan luas, tapi senter kita udah ngedrop. Itu artinya kita memang harus sudah pulang. Tadi sempat nyasar juga, kita mutar-mutar di dalam sana. Next kita coba cari hutan lain, Kebon 9. Nanti kita maju lagi, nggak tahu desa apa itu, aku belum paham nama-nama desanya, tapi kayaknya masih kecamatan Gelam lah. Oke, ikutin aja terus perjalanan aku mengeksplor semua hutan yang ada di Jambi.